Alhamdulillah, di sini Al-Imam Al-Haddad dalam An-Nasaih Diniyah beliau berbicara tentang haknya muslimin satu sama lain. Muslim dengan muslim punya hak yang banyak. Ini muslim sama muslim. Oh, saya nggak kenal. Tetap orang muslim yang kita nggak kenal, dia punya hak dan kita wajib ngasih haknya dia. Kalau kita nggak kasih, maka kita zalim. Walaupun nggak kenal, muslim kan? Dia muslim kan? Muslim sama muslim itu punya hak. Tukang maksiat, minum minuman keras, berzina, mencuri, muslim kan? Iya, muslim, punya hak. Muslim sama muslim punya hak. Walaupun sejahat apapun, selama dia masih muslim, itu punya hak. Dan haknya bukan satu, banyak haknya muslim atas muslim. Dalam Risalatul Muawanah juga Abdullah Haddad menyebutkan lebih mendetail lagi, lebih banyak lagi disebutkan di situ. Alhasil Rasulullah SAW beliau bilang, hakul muslim al muslim sid. Haknya muslim yang wajib dilaksanakan atas muslim lain. Ada 6 hak. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu 6 hak tersebut? Idza lagita fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, kasih salam. Jangan nunggu disapa dulu. Lah, sehingga masing-masing menunggu. Lah, harus memulai. Haknya muslim sama muslim, begitu ketemu muslim kan, sapa dia dengan sapaan yang terbaik, salam. Sapaan ahlil jannah. Kasih salam. Itu pertama. Selama dia muslim, itu haknya dia. Siapa yang menyapa lebih dahulu, itu lebih afdal. Menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah. Wajib sama sunnah lebih afdal wajib. Tapi dalam kasus ini yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Dalam kasus salam, memulai salam walaupun itu sunnah lebih afdal daripada menjawab salam yang merupakan kewajiban. Haknya muslim, idza lagitahu fasallim alaih. Kalau jumpa kasih salam. Jumpanya di angkot, kasih salam, malu. Sunnahnya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jumpanya di bis, kasih salam. Jumpanya di pasar, kasih salam. Di pasar, di mall, kasih salam. Norak dong. Ngikutin Nabi Muhammad mulia. Yang melanggar sunnah Nabi Muhammad itu yang norak di neraka. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Nawawi itu menyebutkan di Al-Adhkar, itu dulu sahabat Rasulullah SAW mereka itu duduk majelis di pasar, udah gitu, ayo mari kita sapa teman-teman kita di pasar. Kemudian itu sahabat lagi duduk, ya, bangkit semuanya rame-rame. Ngapain? Masuk ke pasar, ke dalam pasar. Apa ada hajat? Enggak, cuma buat ngasih salam kepada sesama muslim. Assalamualaikum, 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 ngasih salam terus balik lagi ke posisi semula. Begitu sweepingnya mereka, sweeping salam. Ngasih salam, memberi salam satu sama lain, bukan ganggu orang, ngasih salam. Ada orang keliling di pasar jualan ikan asin, nasi goreng, mana lebih afdal? Assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh, masih kama salam, afsyus salam, sebarin salam, hatta di pasar. Itu di antara min alamatis sa'ah an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifuh. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat, orang enggak ngasih salam kecuali sama orang yang dia kenal doang. Yang enggak dikenal dia enggak kasih salam. Itu akhir zaman, tanda kiamat. Wente pelakunya. Nah. Idza lagi tahu fasallim alaih, begitu jumpa kasih salam. Begitu. Kasih salam. Ntar takut dia bukan muslim. Anggap aja husnudzon, anggap semua orang muslimin, kasih salam. Udah, anggap semua orang muslimin, kasih salam. Hatta biar semua tahu kalau Islam syiarnya adalah salam, damai. Cuma kita doang Islam, tiap jumpa assalamualaikum, assalamualaikum, kasih salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau dipanggil, diundang, jawab panggilannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau diminta nasihat, nasehatin. Minta nasihat ada dengan mulut, nasehatin saya dong, ya. Ada juga minta nasihat dengan keadaan. Gimana? Keadaannya sholatnya berantakan. Bahasa tubuhnya berkata, ajarin saya sholat dong, nasehatin saya dong cara sholat yang benar. Itu bahasa tubuh, bahasa keadaan dia begitu. Ulama bilang walisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa keadaan, bahasa tubuh lebih fasih daripada bahasa lidah.
Jadi ada orang minta nasihat, nasihatin saya dong. Ada juga keadaannya memanggil, nasihatin saya, kasih tahu saya, tegur saya, ajarin saya. Mana yang haram, mana yang halal, kasih tahu. Gitu. Itu haknya dia. Itu diriwayatkan ada satu orang di hari kiamat, ya, dituntut. Siapa yang nuntut? Diharap fulan nuntut. Saya nggak kenal sama dia, nggak pernah jumpa seumur hidup. Dia bilang, iya, emang nggak pernah jumpa. Kenal juga namanya siapa nggak tahu. Memang betul. Cuma waktu di pasar, ya, dia ngelihat saya lagi maksiat, dia nggak nasehatin saya. Padahal kalau dia nasehatin saya nggak bakalan maksiat. Pasti saya taubat. Pasti saya nggak bakalan berbuat yang haram. Tapi karena dia diem aja ngelihat saya begitu, akhirnya saya masuk neraka. Nih dia nih nggak ngasih haknya saya. Enak aja gue masuk neraka sendirian. Seret, ikut bawa. Tuh dia. Idza da'aka ajibhu, idza samsaka fansahu, idza attasa fahamidallah fashamithu. Kalau dia bersin, ngucap alhamdulillah, sautin yarhamukallah. Ya. Jadi itu muslim tuh selalu cari bahan untuk ramah tamah. Bersin aja disautin, keren enggak? Bersin aja disautin. Ada satu orang bersin, dibiarin sama Nabi, enggak disautin. Satu lagi bersin, bilang alhamdulillah, disautin, yarhamukallah. Itu sahabat yang pertama bersin bilang iri dia, ya Rasulullah, kok dia dijawab disautin, saya enggak? Nah, dia bersin ngucap alhamdulillah, ente bersin enggak ngucap alhamdulillah, kata Rasulullah. Hakadha. Zakaru di antara obat sakit gigi. Itu kalau ada orang bersin, ente duluin ngucap alhamdulillah sebelum dia. Nah, diriwayatkan tuh di antara obat untuk meredakan nyeri. Begitu ada orang bersin, belum dia ngucap alhamdulillah, ente sautin alhamdulillah. Sautin dia. Masya Allah. Diriwayatkan juga diajarkan ketika bersin, ngucap alhamdulillahnya kapan? Habis bersin kan? Bahkan juga diriwayatkan disunahkan sebelum bersin dan setelah bersin. Sebelum dan setelah bersin. Hakadha dzakar fil azkar lil Imam An-Nawawi. Kalau sakit, tengokin, jenguk. Kalau mati, ya antar jenazahnya, urusin jenazahnya. Itu haknya muslim. Tuh. Gitu dia. Ente punya teman yang sakit gak? Punya teman yang sakit gak? Tengokin. Nah tuh teman kita yang sakit. Kalau nggak sakit bagaimana? Jangan disumpahin biar sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih afiah, sehat, berkah, panjang umur. Ya. Wa min akad huquqil muslim 'alal muslim an-nasiha fid din. Di antara hak muslim atas muslim yang harus dilaksanakan adalah an-nasiha fid din wal muawana 'alal birri wat taqwa, memberi nasihat tulus, ketulusan di dalam agama. Nasihatin dia, beri petunjuk yang baik, beri saran yang baik. Itu ketulusan, jujur. Jangan dibohongin. Bantu dia, tolong dia. Lagi kesusahan, bantu. Ada hajat, tolongin hajatnya dia. Lagi kesusahan, bantu kesusahannya. Yang terzalimi, bela. Yang lemah, tolong. Yang lagi kesusahan, permudah kesusahannya. Mau bayar utang gak punya duit, bantuin. Begitu. Ngutang sama ente, dia belum bayar-bayar karena kesulitan. Bagaimana itu? Ya, apa namanya? Itu kan teori, prakteknya ikhlasin. Itu kan teorinya. Iyalah, teorinya begitu, tapi prakteknya minimal. Kalau kita nggak bisa ikhlaskan, ya, kalau kita nggak bisa ikhlaskan, ada orang berutang kita nggak bisa ikhlaskan, ya minimal kalau dia masih belum bisa bayar, ya beri keringanan. Lu bisanya kapan? Ya udah jatuh tempo, tunda seminggu lagi, ya khair, seminggu lagi. Udah seminggu lagi masih belum juga, entar, ya khair, begitu. Masya Allah, kan banyak orang ngutang jadi koboi. Tahu koboi? Tar. Nah, kata.
wa tawqir lil kabir wa rahmah lis saghir. Menghormati yang tua, sayang kepada yang muda. Jangan ganggu orang Islam. Jangan meremehkan orang Islam, jangan merendahkan orang Islam, jangan mencemooh orang Islam, jangan ngeledekin orang Islam. Jangan ngatain orang Islam, jangan. Begitu. Sejak kapan ngatain orang tuh dijadikan metode ya untuk meraih surga. Ente kalau mau dapetin surga, mau mendapatkan kedudukan jihad, mau mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, katain orang Islam. Lah. Begitu. Siapa yang dia bela dengan ngatain orang Islam? Ada satu orang menghina satu sahabat yang dihukum rajam. Ketika dihukum rajam, ya, di depan Nabi, satu sahabat bilang, itu dia dilemparin batu, mati. Persis kayak anjing dilemparin batu. Ditegur oleh Rasulullah, tahu apa engkau? Ya, ini saat yang sama, saat dia lagi dirajam nih, dia sekarang lagi mandi di sungai surga. Jaga mulut, hati-hati. Ente nggak tahu kan, ntar berakhirnya mandi di sungai surga atau di neraka. Lu nggak tahu kan? Khalas, jaga mulut. Kenapa? Dia mengorbankan dirinya untuk Allah, untuk dijalankan hukum Allah. Siapa yang lebih mulia dari itu? Ada lagi satu orang minum minuman keras, terus dihukum, ketangkep basah dihukum. Minum minuman keras lagi, dihukum lagi. Udah gitu minum keras lagi, dihukum lagi. Sampai akhirnya satu sahabat nyaut, ini orang kurang ngajar ya, emang laknat nih dia. Dilaknat. Gak menghargai Nabi, udah dihukum, masih lagi. Dilaknat oleh sahabat itu. Ditegur oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, la takun lisyaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah. Terus Rasulullah bilang, innahu yuhibbullah wa rasuluh. Dia udah maksiat berulang kali ya Rasulullah. Nabi bilang, dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Itu orang yang lagi dihukum, dia bilang, ya Rasulullah, saya udah begini jahatnya masih engkau belain juga. Sekarang saya benar-benar taubat. Udah taubat betulan tuh orang. Kata, siapa sih yang gak bikin salah di antara kita? Kita juga, kalau seandainya aib kita dibuka sama Allah Ta'ala, wallah gak ada yang mau ngasih salam sama kita. Ya, kalau aibnya kita, kekurangan kita dibuka oleh Allah Ta'ala, kita dipermalukan oleh Allah Ta'ala, satu kesalahan kita, gak ada yang mau ngelihat muka kita, gak ada yang mau ngasih salam sama kita. Muka penjahat, muka neraka. Allah yasturna bisitrihil jamil. Ya Allah Ta'ala tutupin kita, Allah Ta'ala jaga kita, alhamdulillah. Terus juga sama muslim jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan mengolok-ngolok, jangan nipu orang muslimin. Menipu harta mereka, menipu agama mereka. Menipu harta, menipu agama. Apalagi menipu dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, penipu, maling itu. Jangan hasud, jangan iri, jangan dendam, jangan dengki, jangan prasangka buruk. Terus juga haknya muslimin, ente harus perhatian kepada perkara kaum muslimin. Kalau mereka gembira, turut gembira. Kalau mereka sedih, turut bersedih. Yang bikin mereka senang, ente senang. Yang bikin mereka susah, ente pun juga merasa sedih dan susah. Cinta kepada semua umat Islam, sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Dia benci akan hal buruk yang menimpa mereka, sebagaimana dia enggak suka kalau ada hal yang buruk yang menimpa dirinya. Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman salah seorang kalian hingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta buat dirinya sendiri. Muslim sama muslim kayak bangunan, saling memperkuat satu sama lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Yang enggak peduli kepada kaum muslimin bukan bagian dari muslimin. Gitu. Cuma ada kan sekarang bahasanya tuh ghirah. Tahu ghirah? Kecemburuan terhadap agama Islam. Kecemburuan terhadap agama Islam, kepedulian terhadap agama Islam bukan asal-asalan. Kita punya teladan kan? Siapa teladan kita? Di dalam ghirah, di dalam marah atas nama Islam. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga itu teladan kita di dalam kecemburuan, di dalam ghirah, dalam apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ridha
dalam marah, dalam cemburu atas nama agama. Teladan kita Nabi Muhammad, bukan setan, bukan iblis, bukan hawa nafsu. Syariat tidak mensupport misi hawa nafsu. Syariat bukan dijadikan sebagai alat ya untuk memuaskan dendam. Enggak dipakai itu. Ghirah pakai caranya Nabi. Ghirahnya Nabi bagaimana? Kalau seandainya ghirahnya ente, kecemburuan ente dalam agama enggak sesuai dengan ghirahnya Nabi, maka ghirahnya ente, kecemburuan engkau dalam beragama itu sesat, keliru. Wa niyatun wal qaulu tsumma al-amalu bighairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Ucapan bagus, niat bagus, perbuatan bagus, tapi enggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, enggak diterima. Begitu. Wah, saya cemburu atas agama Islam. Ini orang Islam minum minuman keras. Saya enggak terima. Saya marah. Kita sembelih orang Islam. Nah, betul apa salah tuh? Salah, haram, enggak boleh. Enggak boleh kita lakukan. Tuh. Jadi kecemburuan ya sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu dengan Islam, tapi apa Nabi ngomong kotor? Apa Nabi caci maki? Apa Nabi menebar permusuhan di mana-mana tiap saat, tiap waktu? Berkelahi bawaannya. Ayo sini berantem. Hah? Lah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Wa ana aghyar min Umar, wallahu aghyar minni." Mereka itu sahabat kagum terhadap ghirah, kecemburuan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nabi bilang, saya lebih pencemburu daripada Umar, dan Allah lebih pencemburu daripada saya. Tapi dalam koridor diatur. Maksudnya kalau marah atas nama agama, melupakan akhlak, melupakan adab, melupakan sunnah, kalap. Begitu. Kita tuh mau marah, orang ngelihat marah kita ingat Nabi Muhammad. Hah? Orang ngelihat marah kita, orang ngelihat senyum kita ingat Nabi Muhammad. Orang ngelihat salat kita ingat Nabi Muhammad. Orang ngelihat ridha kita ingat Nabi Muhammad. Orang ngelihat marah kita ingat Nabi Muhammad. Ada yang betul seperti itu. Bukan ngelihat marah kita ingat setan, persis kayak setan. Kembang kempis, banteng loh. Macan, dia mengaum. Jangan begitu. Marah tuh yang anggun ya. Kalau marah tuh yang anggun kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kecemburuan atas nama Islam kayak Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Pakai metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita beda sama zaman Nabi Muhammad. Lu hidup di kalangan orang-orang Islam dari ujung ke ujung. Muslimin dari ujung ke ujung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta mau sholat, ini sholat di depan Ka'bah, Ka'bah dikelilingin 360 berhala. 360 berhala dikelilingin itu Ka'bah. Udah gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak jarang lagi sholat, diletakkan kotoran di kepalanya, mau jalan menuju sholat ditaruh duri, digali lubang di jalanan agar Nabi terperosok. Kemudian juga lagi tawaf di Ka'bah dicekik dari belakang. Udah keluar dari sana mau dibunuh, diperangi dan lain sebagainya. Begitu. Apa Nabi lembek, Nabi penakut. Lah, bukan. Kita berani ngikutin Nabi Muhammad. Begitu. Kita ngomong ngikutin ngomongnya Nabi Muhammad. Kita diam ngikutin diamnya Nabi Muhammad. Dalam segala hal, dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Teladan kita Rasulullah. Enggak bisa nih ad-din mau birai. Agama enggak pakai pendapat kita pribadi. Pendapat Ustadz fulan, Syekh fulan, si ini enggak pakai pendapat perorangan, tapi pakai pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pendapat pribadi kita sendiri. Ada satu orang ente subuh 2 rakaat. Itu macemen subuh 2 rakaat. Aneh subuhnya 5 rakaat. Boleh gak gitu? Kan sama sujudnya lebih banyak. Ya, Fatihahnya lebih banyak begitu. Ya. Bacaannya lebih banyak, rakaatnya lebih banyak. Bilang, cemen, mana 5 rakaat. Nanti subuh jam berapa? Jam 4:42 azan subuh. Aneh dari jam 2 malam udah sholat subuh. Keren enggak? Enggak diterima. Nanti sholat isya.
Habaib sholat isyanya jam 8. Nah, jam 6 udah sholat isya. Itu namanya tuh nggak pakai aturan. Nah, begitu juga ente mau jihad, ikutin jihadnya Nabi Muhammad. Ya, teladannya ente Rasulullah, bukan bintitan, bukan apa namanya baskom, bukan apa namanya nyamuk. Teladan ente Nabi Muhammad, bukan siapa-siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladannya ente bukan Hercules, ya. Teladannya ente bukan Apollo. Teladannya ente bukan siapa, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi enggak marah buat dirinya, buat nafsunya, tapi marahnya karena Allah. Saya juga marah, saya kayak apa namanya, karena Allah taala. Begitu. Kok enggak mirip Nabi marahnya? Nabi enggak mencaci, Nabi enggak memaki, Nabi enggak mendendam, Nabi enggak memprovokasi, Nabi enggak menebarkan kedengkian kemana-mana. Wala merembet jadi kemana-mana. Ini jadi semua orang yang enggak sejalan sama dia musuh. Nah, itu kan itu yang terjadi. La ilaha illallah. Makanya itu kita mau bikin apa-apa, apapun yang kita mau buat, ya tanya dari aulia wassalihin, dari para syuyukh al-akramin yang sanadnya nyambung terus ke atas sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bikin apa-apa pikir, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bikin apa enggak ya? Al-Habib Attas Habsyi bikin apa enggak ya? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid bikin apa enggak ya? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bikin apa enggak ya? Imam Al-Haddad buat begitu apa enggak ya? Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi bikin apa enggak ya? Syekh Abu Bakar bin Salim bikin hal ini atau enggak ya? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas melakukan hal ini apa enggak? Mikir, tanya, cari tahu sanadnya. Loh enggak, soalnya partai sana di negeri sana bikin, jadi kita ikutin sana. Malak min fulan. Apa urusan ente sama dia? Ikutinlah Nabi Muhammad ya, melalui aulia wassalihin al-akramin al-ulama yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakada. Kalau ditelusuri, nih yang kagak begini nih, dicari sanadnya enggak nyambung, cari sanadnya. Siapa syekhnya? Sumbernya dari mana? Syekhnya siapa? Enggak ada. Ente sebelah mana? Ya, sejundan begini begitu, sejundan enggak bisa dinasihatin. Ente ngomong sama Habib Umar, ane punya guru. Syekhana Al-Habib Umar, kalim Al-Habib Umar. Ente enggak puas sama Habib Umar, enggak senang sama Habib Umar, cari gurunya Habib Umar siapa? Ngomong sama gurunya Habib Umar, ketahuan jelas. Terus sampai ke atas, sampai ke Nabi Muhammad, bisa ente telusuri. Tuh. Ada yang mempertanggungjawabkan. Ya. Tapi ini nggak ketahuan. Mau nanyanya ke siapa? Gue sebel sama ini orang. Ini orang keliru, nggak benar. Cuma gue mau nasihatinnya ke siapa? Ke dia kagak mempan. Gurunya siapa? Nggak punya gurunya, nggak ketemu. Mana? Men Syekhi fulan dapat ijazah, tapi kok ente nggak kayak fulan? Kok ente nggak kayak fulan? Ada satu orang bilang, ana Syekhi Al-Habib Abdullah Syami. Begitu. Tapi kok ente nggak kayak Abdullah Syami? Walah, menyimpang jauh dari jalannya Al-Habib Abdullah Syami. Wala fil fiqh, wala fil adab, wala fil akhlaq. Hakadha. Wal murid hadha harus ada intiwa dengan syekhnya. Sehingga banyak yang didapat seorang murid dari gurunya, setiap julasa'uh merasa ka'annahu yujalisu syekh. Wah. Allah yarzuqna al-intiwa bi syuyukhina insyaallah, yarzuqna kamalil adab mal auliya wa salihin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, yang nipu kita bukan bagian dari kita. Bantu saudaramu zalim atau terzalimi. Sahabat bilang, kita bela kalau dia terzalimi. Kalau dia zalim, bagaimana cara ngebelanya? Cegah dia dari kezaliman. Rasulullah bilang, la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling dendam, jangan saling hasud, jangan saling iri, jangan saling benci. Begitu. Jadi hamba Allah saling bersaudara, muslim bersaudara dengan muslim lain. Jangan menzalimi, jangan merendahkan, jangan meremehkan, jangan mendustai, jangan ngebohongin. Taqwa itu dalam hati letaknya. Hakadha. Cukup seseorang dianggap sebagai penjahat seandainya dia enggak punya dosa apapun kecuali meremehkan satu muslim lain. Bagaimana kalau yang dia muslim
Yang diremehkan tuh 2 muslim, 3 muslim, 10, 100, 1000 muslim diremehkan. Bihasabi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al-muslim. Kul muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Tiap muslim haram diganggu darahnya, hartanya, kehormatannya. Kemudian juga yang melonggarkan atas mukmin kesulitan dari kesulitan duniawi, Allah Ta'ala longgarkan baginya kesulitan hari kiamat. Yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah Ta'ala mudahkan dia di dunia dan akhirat. Yang menutup aurat muslim, aibnya muslim dia tutup, enggak dia sebarkan, Allah Ta'ala tutup auratnya dia besok di dunia dan akhirat. Allah mau senantiasa membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya muslim yang lain. Barang siapa yang memperhatikan hajat saudaranya yang muslim, Allah perhatikan hajatnya dia. Ente punya hajat, punya urusan, mudahkan urusan orang, Allah Ta'ala mudahkan urusannya ente. Allah mudah-mudahan jadikan kita muslim yang sejati, mukmin yang benar, yang membuat muslim lain selamat dari gangguan tangan dan mulut kita. Amin ya rabbal alamin.